Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menginstal Laravel ya. Tadi setelah PHP-nya kita install ya, ini kita bisa kita lihat dengan menggunakan ini ya, PHP main version ya 8.1.2 versi Ubuntu. Kalau rekan sekalian menggunakan Windows ya, ada beberapa opsi yang dapat Anda gunakan, yaitu bisa menggunakan SAM ya, bisa menggunakan Laragon dan sebagainya. Jadi kalau di Windows ya khususnya, kita bisa menggunakan beberapa paket ini, yaitu bisa menggunakan SAM ya, bisa menggunakan Laragon, WAM, isi PHP ya, Microsoft Web Platform Installer, bisa menggunakan Xen Server, Uniform Server ya, ada Bitnami, ada AMPPS. Jadi opsional ya, kita bisa menggunakan salah satu dari paket ini, sehingga pada saat diinstal semuanya sudah terinstall. Namun di dalam mesin Linux saya ini, saya menginstal secara manual ya. Saya menggunakan PHP tadi ya, versi 8.1.2. Untuk Apache-nya saya menggunakan Apache 2452 ya, rilis Ubuntu. Lalu saya juga menggunakan PHP berikut ini ya, modul-modulnya ya. Ini saya install semua, MB string dan sebagainya, dukungan untuk MySQL ya. Lalu saya juga menginstal MySQL Server ya, versi 8.0.29 rilis dari distro Linux Ubuntu ya. Tadi kita sudah membahas mengenai prasyarat ya, PHP sudah diinstal, Composer juga sudah diinstal ya, kemudian database juga sudah kita install ya. Maka langkah selanjutnya kita akan mencoba menginstal Laravel dengan menggunakan Composer. Pada video yang sebelumnya saya sudah sempat membahas beberapa cara menginstal Laravel ya, yaitu melalui ini ya, ini. Jadi kita bisa menginstal dengan menggunakan beberapa cara ya, Composer, terus bisa melalui Docker ya, atau shell up itu. Jadi nanti paketnya semua udah lengkap ini kalau kita menggunakan Docker. Kalau melakukan migrasi ya cukup dengan memigrasi image ataupun kontainer daripada Docker yang kita install melalui shell ini. Lalu kita juga bisa menginstal melalui tool Laravel ya. Jadi kita menggunakan utilitas Laravel ya, nanti kita install aplikasi baru dari Laravel tersebut. Jadi semacam perintah atau utilitas di dalam Composer. Lalu yang ketiga, kita bisa menginstal juga melalui Git ya, melalui Git. Jadi kita bisa memasang berbagai macam tipe dari varian dari Laravel yang ada pada saat ini secara langsung ya. Ini bisa dibaca di dalam dokumentasi dari website Laravel. Ini kita akan langsung praktekkan ya. Saya akan mempraktekkan menginstal Laravel dengan menggunakan Composer. Misalnya saya membuat direktori latihan Laravel ya. Ini adalah contoh yang sebelumnya ya. Saya akan membuat ini ya. Composer, create project,
Preferred disk itu berarti kita menggunakan distribusi yang di prefer ya, termasuk versi dan sebagainya. Kalau kita nggak tuliskan pun nggak apa-apa ya, atau bisa juga disebutkan versinya, misalnya proyek 1. Ini akan melakukan download dan dia akan ada direktori yang namanya proyek 1. Nah, ini isinya ini ya. Saya jalankan dengan menggunakan PHP Artisan Serve. Ini secara default akan jalan di port 8000 ya. Ini bisa kita buka melalui alamat localhost port 8000. Nah, ini tandanya Laravel kita sudah terinstall dan sudah berjalan ya. Kalau kita ingin menjalankan di port lain, itu kita bisa menggunakan ini ya. Nggak boleh karena ini user biasa dan port di bawah 1000 kalau di Linux itu tidak diizinkan untuk dibuka oleh user biasa, maka kita harus menggunakan sudo ya. Nah, baru dia bisa ya, maka kita nggak usah memberikan port karena 80 adalah default. Nah, ini bentrok ya dengan Apache ya. Apache-nya harus dimatikan dulu. Ini kita jalankan. Nah, baru ini web Laravel atau project Laravel kita jalan di port 80. Kalau kita menggunakan Docker, mungkin kita perlu menyebutkan IP mana ya, di IP mana dia dijalankan, atau bisa juga kita jalankan dengan menggunakan ini ya. Artinya ini dijalankan pada semua IP yang ada di dalam mesin kita ya. Kita enter. Nah, ini akan muncul seperti ini. Setelah kita menginstal Laravel, kita akan mencoba mengeksplorasi lebih dalam ya. Ini yang langkah 3 ini tidak saya lakukan karena udah ada di video yang sebelumnya ya, menginstal Laravel dengan cara menggunakan utilitas Laravel ya, Laravel new nama proyek. Saya menggunakan cara yang ini ya. Lalu kita akan coba ya, kita buka di dalam direktori yang kita buat tadi ya, kita masuk ke dalam apa, latihan Laravel proyek 1. Kita lihat ya, isinya adalah ini ya, ada direktori ya, yang mana ini berisi file-file atau kerangka dari framework Laravel ya. Nah, kita akan coba membuka file konfigurasi environment ya, env. Ini berisi variabel-variabel. Jadi variabel-variabel yang ada di dalam framework ini. Jadi variabel-variabel konfigurasi maksudnya ya. Kita akan mencoba. Yang pertama mungkin kita akan mencoba mengkonfigurasikan database ya, ini ya. Tentunya kita harus menyiapkan database-nya terlebih dahulu ya. Saya menggunakan MySQL ya, saya jalankan dulu. Saya start ya. Saya masuk ke sini ya. Saya menggunakan
Ini MySQL dengan MariaDB sama ya, nggak berbeda ya. Hanya bedanya kalau MariaDB itu adalah versi komunitas atau versi open source, free ya, dengan fitur-fitur yang sebetulnya canggih ya, sangat canggih, cuman tidak berbayar. Kalau di MySQL ada beberapa fitur yang kita harus bayar ya. Sama aja ya, Anda nggak usah bingung apakah menggunakan MySQL ataupun MariaDB. Lalu kita akan coba ya, kita coba buat database yang namanya adalah proyek 1. Nah, ini ya. Lalu kita akan membuat usernya saya samakan ya, misalnya proyek 1 add localhost, passwordnya adalah password, misal seperti itu ya. Nah, lalu kita akan memberikan akses ke user ini ya, user proyek 1 ini untuk mengakses database proyek 1. On localhost gini ya. Nah, setelah kita buat, maka kita bisa mengkonfigurasikan di sini ya. 127.0.0.1 ini setara dengan localhost, maka di sini database-nya tadi adalah proyek 1 ya. Usernya proyek 1, ininya adalah password. Lalu kita simpan ya. Setelah kita simpan, ini aplikasi kita sudah bisa mengakses dan melakukan migrasi database ke server MySQL localhost dengan user proyek 1, password dan database-nya adalah proyek 1. Nah, ini kita bisa menjalankan PHP Artisan Migrate ya. Kita coba di sini. Nah, kita melakukan migrasi ya. Maka setelah melakukan PHP Artisan Migrate ini ada beberapa tabel, jadi yang berkaitan dengan user, dengan autentikasi, token dan sebagainya, ini sudah otomatis dibuat ya. Menu proyek 1 mente password. Nah, kita lihat ya, kita use proyek 1 show tables. Kita lihat ini sudah ada tabel yang dibuat oleh si Laravel sesuai dengan file migrasi ya. Kalau kita lihat di dalam database migration ini kan ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 file ini. Inilah yang dia membuat tabel-tabel yang ada di dalam database yang namanya tadi ya, proyek 1, sesuai dengan yang ada di dalam file.inv ini ya. Strukturnya adalah seperti ini, ID, terus name ya, ini nama tabelnya users, terus isinya adalah ini ya, password dan sebagainya ya. Nah, ini ya, ini demikian yang lain. Nanti kalau kita ingin menambahkan tabel, kita bisa menambahkan file migrasi ya. Kita create migration, nanti kita lakukan migrasi, maka akan otomatis tersambung ke dalam database ya. Nah, ini kita akan membahas direktori utama yang ada di dalam Laravel ya. Secara basically di dalam Laravel
tadi ada app ya. App ini berisi file-file utama dari aplikasi seperti model, view, dan controller. Kita akan lihat ya. Jadi bisa tutup ya. Jadi di app ini kita menemui di sini ada controller ya. Nah ini, jadi dalam app ini ada seperti ini ya. Terus ada HTTP ya. Ini HTTP ini kan isinya tadi controller. Terus ada model ya, ini berkaitan sama model user ya, yang tadi kita buat secara otomatis itu. Lalu ada provider ya, ini berisi apa itu tambahan-tambahan provider berikut konfigurasinya ada di sini ya. Ini untuk modulnya nanti ditambahkan di sini. Lalu Bootstrap ya, ini juga berisi konfigurasi atau provider, service provider dari apa itu Bootstrap ya. Ini package-nya ini larinya kemana ini? Dalam cage Bootstrap. Lalu app PHP ya, ini isinya seperti ini ya. Nah, maka direktori app itu isinya adalah ini tadi ya, app dan Bootstrap ya. Kalau Bootstrap tadi berisi file-file Bootstrap yang digunakan ya. App berisi file-file utama, model, view, dan controller. Lalu config ya, direktori config ini isinya adalah config. Di sini config yang berkaitan dengan app ya. Ini tentunya juga ada hubungannya dengan file .env ya. Lalu kalau ada tambahan provider juga harus ditambahkan di sini ya. Ini semua ada di dalam config. Out ini untuk autentikasi ya. Ada broadcast ya, berkaitan dengan apa, channel ya, ini ya, dengan broadcast. Ini delivernya menggunakan apa ya, supportednya bisa menggunakan Redis. Terus ini settingnya di sini semua ya. Ada cage, CORS, ini confignya di sini ya. Cross origin, resource sharing, database ya, file system dan sebagainya. Ini ada di sini. Nanti detailnya seperti apa akan kita bahas lebih lanjut ya. Ini logging, semua adalah konfigurasi yang berkaitan dengan masing-masing ini ya. Nah, lalu ada database ya, direktori database. Database ini berkaitan dengan ini ya, database tentunya, namanya aja database ya. Ada factory untuk apa, fabrikasi data ya. Jadi kita bisa melakukan fabrikasi data atau generate data dengan factory. Terus ada migrasi, migration ini tadi ya sudah kita praktekkan, yaitu berkaitan dengan tabel. Ada Sidle ya, database Sidle. Ini hampir sama ya dengan apa, dengan fabrikasi, tapi dia modelnya Sidle atau satu-satu gitu ya, nggak secara apa itu acak ya, jadi ditentukan. Lalu publik ya. Nah, publik ini isinya adalah publik ya. Jadi kalau kita menambahkan file-file apa itu, file tambahan di sini, entry scriptnya adalah pada publik ini. Yang pertama kali diakses, yang diakses adalah pertama ini ya, index.php. Jadi kalau kita mau menambahkan apa, gambar yang mau diakses secara langsung atau apapun, bisa ditambahkan di sini ya, di dalam direktori publik. Resources, nah ini tempatnya bleed, ini ada di sini ya. Jadi resources view, bleed, welcome bleed ini ada di sini ya. Itu berbeda dengan yang ada di sini ya. Kalau ini
view-nya nggak ada di sini ya, view-nya ada di dalam resources views ya, ini. Lalu app tadi udah ya, ada HTTP, provider, console, exception dan sebagainya. Tadi bootstrap ya, ini ada ini app PHP dan sebagainya ya. Nah, directory public tadi sudah kita bahas ya, berisi file-file publik seperti kalau di apa itu directory Apache, dia adalah public HTML ya. Entry scriptnya ada di index.php ini. Ada CSS, JS, image juga bisa di sini semua. Nah, kemudian resources tadi udah kita bahas ya, ada view, ada length, berisi bahasa, aset ya, yaitu aset-aset CSS, JavaScript itu kita letakkan di dalam resources ya. Nah, ada satu lagi yang cukup penting ya, yaitu adalah routes ya. Di dalam routes ini ada API. API ini nanti berkaitan dengan akses API ya. Jadi ketika kita misalnya ini /API/user ya, maka dia akan melakukan ini ya. Terus dengan middleware-nya adalah autentikasi ini. Jadi sebelum dijalankan dia akan melakukan autentikasi menggunakan Sanctum gitu ya. Lalu ini untuk web ya. Web ini adalah routing yang berkaitan dengan apa itu aplikasi webnya ya. Jadi secara langsung slash ini kan berarti dia memanggil view yang namanya welcome ya. Ini ada di mana tadi udah dijelaskan, ada di resources view namanya welcome ya, berarti welcome.blade.php ini ya. Jadi dia memanggil ini. Kalau kita coba aja ya, di sini kita tambahkan simpan ya. Nah, ini akan muncul Laravel OK ini. Tadi ada web, ada API ya, API berkaitan dengan API, konsol dengan ini berkaitan dengan perintah PHP CLI ya. Jadi Laravel ini bisa dijalankan juga secara CLI ya. Lalu channel ini berkaitan dengan saluran channel seperti email, SMS, push notification dan sebagainya ya. Oke. Baik, demikian tadi kita sudah sama-sama belajar konsep dasar dari Laravel ya. Silakan dicoba, semoga nanti kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal ya setelah kita mengikuti video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba.